Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Fadila Kurniawati, Magister Akuntansi, selaku dosen pengampu Sistem Informasi Akuntansi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi yang berkaitan tentang just in time dan penerapannya pada perusahaan jasa pengiriman barang. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok di Yaumul Qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang just in time dan penerapannya pada perusahaan jasa pengiriman barang. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian just in time. Just in time adalah manajemen, teknik, ataupun metode yang dilakukan secara komprehensif dengan tujuan untuk membeli bahan baku dan memproduksi barang hanya saat dibutuhkan dan tepat waktu untuk digunakan di setiap tahapan yang ada. Dengan diterapkannya just in time, pada akhirnya terjadi penghematan yang akan meningkatkan laba perusahaan. Just in time ini juga dikatakan sebagai pendekatan yang harus dilakukan organisasi saat ini untuk memperbaiki kualitas produknya, menekan biaya produksi, dan meningkatkan produktivitasnya. Implementasi just in time terdampak positif terhadap biaya produksi dan terhadap pendapatan. Dengan diterapkannya teknik just in time dapat membantu meningkatkan kepuasan konsumen, kepuasan karyawan, dan produktivitas, sehingga karyawan lebih terpacu di dalam mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan proses pengiriman serta mampu untuk mengurangi kerusakan dan memastikan bahwa operasi perusahaan berjalan lebih efisien. Materi yang kedua yaitu pengertian just in time dalam perusahaan jasa pengiriman barang. Just in time adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk melihat kualitas, menekan atau mencakup biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh pemborosan yang terdapat proses pengiriman barang, sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya baik barang dan jasa, sesuai kehendak konsumen dengan tepat waktu. Untuk mencapai sasaran dari sistem ini, perusahaan hanya membutuhkan jumlah yang dibutuhkan atau diminta konsumen dan pada saat dibutuhkan, sehingga mengurangi biaya pemeliharaan maupun menekan kemungkinan kerusakan atau kerugian akibat menimbun barang. Selanjutnya yaitu pencetus just in time, atau sosok pertama yang memperkenalkan just in time. Dia adalah Taiichi Ohno, seorang wakil presiden eksekutif Toyota Motor Company pada tahun 1950. Nah, adapun tujuan Taiichi Ohno menerapkan sistem just in time ini karena dia mempunyai tujuan, yaitu agar perusahaan memproduksi bermacam-macam produk sesuai dengan permintaan pelanggan dengan penundaan yang seminim mungkin. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri just in time. Yang pertama yaitu memenuhi permintaan pelanggan tepat ketika ada permintaan. Dan yang kedua, mengurangi persediaan barang jadi. Yang selanjutnya, jadwal kerja tidak dapat diramalkan, dan yang terakhir, pemasok yang berada di hulu harus mempunyai variabilitas yang tinggi demi memenuhi variasi permintaan pelanggan. Materi yang selanjutnya yaitu tujuan just in time. Yang pertama, untuk mengoptimalkan laba perusahaan. Yang kedua, untuk memberikan produk sesuai dengan standar yang ada. Just in time menjadi sebuah pengukuran kinerja perusahaan yang dapat mengoptimalkan laba perusahaan yang difokuskan pada ketetapan waktu. Dan yang terakhir yaitu untuk memberikan layanan tepat pada waktu.
Materi selanjutnya yaitu penerapan just in time dalam perusahaan jasa pengiriman barang, yaitu mampu mengefisiensikan pemborosan biaya-biaya operasional. Penerapan just in time difokuskan pada kinerja perusahaan yang dapat mengoptimalkan laba dengan target ketetapan waktu, ketetapan kualitas, dan ketetapan jumlah barang dalam kondisi baik dan lengkap oleh pelanggan. Penerapan just in time ini yaitu untuk meningkatkan produktivitas dengan mengurangi berbagai aktivitas yang tidak memberi nilai tambah bagi produk. Just in time juga mengharuskan perusahaan meningkatkan kualitas barang yang diproduksi. Perusahaan juga harus memperhatikan mutu pelayanan agar just in time berjalan efektif dan efisien dalam pengiriman barang yang harus dilakukan perusahaan. Di antaranya, menjadikan kualitas produk atau jasa sebagai prioritas. Just in time didasarkan pada konsep arus produksi yang berkelanjutan dan mensyaratkan setiap bagian proses produksi bekerja sama dengan komponen-komponen lainnya. Tujuannya untuk meningkatkan laba dan posisi persaingan perusahaan yang dicapai melalui usaha pengendalian biaya, peningkatan kualitas, serta perbaikan kinerja pengiriman. Materi yang selanjutnya yaitu manfaat penerapan just in time pada perusahaan jasa pengiriman barang. Yang pertama, dapat memperbaiki kinerja yang berkualitas. Yang kedua, dapat meningkatkan posisi persaingan. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan laba. Selanjutnya, memperbaiki kinerja pengiriman dengan ketetapan waktu. Dalam pengiriman barang harus tepat waktu, sesuai dengan jumlah pelanggan dan dengan kualitas yang bermutu tinggi. Karena hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan pengiriman barang. Tujuan just in time menjadi sebuah pengukuran kinerja perusahaan yang dapat mengoptimalkan laba perusahaan yang difokuskan pada ketetapan waktu, ketetapan kualitas, dan ketetapan jumlah barang. Manfaat penerapan just in time pada perusahaan jasa pengiriman barang diantaranya juga ada meningkatkan kepuasan konsumen, meningkatkan kepuasan karyawan dan produktivitas. Selanjutnya, mampu untuk mengurangi kerusakan barang, dan yang terakhir, operasi perusahaan berjalan lebih efisien. Materi yang selanjutnya yaitu sistem yang ada pada just in time. Sistem just in time itu digerakkan oleh permintaan produk akhir di mana setiap item produksi dibuat dan dikirim dalam jumlah yang dibutuhkan oleh just in time untuk memenuhi permintaan pada tahap selanjutnya dan rantai suplai atau pasar. Bentuk idealnya just in time mengintegrasikan seluruh pemasok, rantai pasokan, distribusi, pelayanan pelanggan, pembelian, dan fungsi pelayanan jasa ekspedisi ke dalam satu proses terkontrol. Just in time memperbaiki koordinasi di antaranya layanan customer service, jaringan suplai, dan distribusi lainnya. Selanjutnya, just in time mensyaratkan layanan transaksi pengiriman barang dan delivery produk tertentu dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan pada waktu yang tepat yang dibutuhkan, mengikuti spesifikasi kualitas setiap saat dan meminimalkan biaya rantai suplai total dengan mengeliminasi pemborosan dari sistem delivery. Tidak ada kerusakan, cacat, atau pengiriman yang tidak lengkap, dan kepastian dalam kuantitas yang baik dan mampu mengoptimalkan laba perusahaan. Selanjutnya, yaitu alur meminimalisir biaya. Tahap yang pertama, kita harus menentukan cara pengirimannya. Yang kedua, item barang yang akan dikirimkan. Dan yang ketiga, lokasi penawaran. Dan yang terakhir, lokasi permintaan. Beberapa konsep just in time ini diterapkan berdasarkan fungsinya di dalam organisasi. Nah, penerapan konsep just in time ini dilakukan pada alur kerja, komitmen manajemen puncak, dan keterlibatan karyawan, hubungan dengan pemasok, dan perbaikan berkelanjutan. Namun, terdapat kemungkinan konsep just in time tersebut
ada yang tidak relevan untuk diterapkan. Untuk itu, perlu didefinisikan ulang. Penerapan dilakukan berdasarkan pada operasi fungsional dan kebutuhan bisnis. Ditinjau dari permasalahan yang ada, konsep just in time sangat relevan untuk digunakan untuk menganalisis berbagai aspek operasional yang ditemukan. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk mempertimbangkan prinsip just in time secara detail dan lebih mendalam untuk memberikan efisiensi pada pengiriman barang. Nah, konsep just in time ini banyak diterapkan pada bidang bisnis selain persediaan. Sistem pemanufakturan tradisional mengatur jadwal produksinya berdasarkan pada peramalan kebutuhan di masa yang akan datang. Dengan pasti, walaupun ia memiliki pemahaman yang sempurna tentang masa lalu dan memiliki insting yang tajam terhadap kecenderungan yang terjadi di pasar. Just in time ini tergantung pada logistik, termasuk transportasi, pergudangan, dan berbagai strategi untuk menangani ketidakpastian pasokan rantai potensial. Materi yang selanjutnya yaitu tentang kelebihan just in time. Itu ada dua. Yang pertama, seluruh sistem yang ada pada perusahaan dapat berjalan lebih efisien. Dan yang kedua, perusahaan jasa mengeluarkan biaya lebih sedikit untuk memperkerjakan pada stafnya. Nah, di samping ada kelebihan, juga ada kelemahan just in time. Yaitu yang pertama, rentan terhadap perubahan jumlah keinginan. Yang kedua, kesalahan manajemen gudang. Dan yang ketiga, kurir yang kurang kompeten. Dan yang terakhir yaitu saya mengambil referensi dari jurnal Student Conference of Accounting dan Business yang berjudul Penerapan Metode Just in Time terhadap Optimalisasi Laba pada Perusahaan Jasa Pengiriman Barang dengan pendekatan sistem literatur review. Penulisnya yaitu Uji Barokah dan Negina Kuncoro Putri. Sekian presentasi mengenai materi just in time yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.